Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mentaati perintahnya dan tidak durhaka, mengingatnya selalu dan tidak lupa, bersyukur atas apa yang Allah berikan dan tidak kufur kepada nikmatnya. Ahibati fillah, 1437 tahun yang lalu, di pagi hari Jumat, pada tanggal 17 Ramadan, terjadi sebuah peristiwa yang merubah wajah dunia. Terjadi sebuah peristiwa yang membuat alur sejarah menjadi indah. Apa yang terjadi pada hari itu, hari ini kita merasakannya. Allah menyebutnya Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari itu adalah hari pembeda, hari yang sangat istimewa. Terbedakan antara yang hak dengan yang batil, antara mereka yang menjadi pengekor kesyirikan dengan manusia-manusia yang mentauhidkan Sang Pencipta. Peristiwa itu dikenal dengan Perang Badar. Ahibati fillah, peristiwa itu bermula dengan turunnya sebuah ayat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ayat itu berbunyi Iqra. 15 tahun sebelum peristiwa itu, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Turun, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit engkau. Sudah bukan masanya santai, sudah bukan masanya bermalas-malasan. Ini masanya untuk memberikan peringatan, menyelamatkan umat manusia dari api neraka, mengeluarkan mereka dari kesesatan yang bertahun-tahun dirasakan oleh mereka, menuju kepada petunjuk yang penuh dengan keadilan, Islam. 13 tahun Nabi kita berdakwah. Beliau berangkat ke tempat kumpulnya orang-orang kafir. Beliau menawarkan diri, mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat semuanya, kalian akan beruntung semuanya. Tapi ternyata seruan beliau tidak direspon baik oleh penduduk Mekah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam.
Beliau disakiti secara verbal. Beliau diganggu. Beliau dimaki. Nabi kita alaihi salatu wassalam dikatakan dukun, penyihir, syair majnun. Subhanallah. Bukankah ini hamba, ini manusia yang sama yang diketahui oleh penduduk Mekah selama ini, yang mereka sebut Al-Amin. Lalu kenapa mereka berubah? Sebutan-sebutan jadi semuanya tidak indah. Secara fisik beliau disakiti alaihi salatu wassalam, tapi beliau terus berdakwah, menyampaikan agama Allah ini dengan tulus dan tabah. Sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam, mereka juga tidak selamat, disakiti oleh penduduk Makkah. Sebagian di antara mereka tewas hanya karena mempertahankan la ilaha illallah. Wallahi jamaah, begitu beratnya perjuangan mereka mengatakan la ilaha illallah. Setelah 13 tahun Allah mengizinkan untuk berhijrah, mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan negeri yang mereka cintai, negeri yang sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahabbul biqa ilallah. Mereka tinggalkan. Demi apa? Demi menyelamatkan agama dan iman yang ada di dada mereka. Mereka pergi. Rasulullah SAW pun meninggalkan Mekah dalam kondisi dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Setelah berada di kota Madinah di bulan Ramadan, di awal wajib puasa bagi mereka, Nabi SAW menyeru para sahabatnya mengatakan, hadza 'ir, nih ada kafilah dagang orang-orang Quraisy. Kalau kalian mau kita berangkat, kita ambil. Kondisinya kondisi perang pada waktu itu, sehingga harta musuh halal dan darah mereka pun dalam peperangan itu halal. Maka berangkat Nabi alaihi salatu wassalam dengan jumlah pasukan 300 belasan. Bersama mereka ada 70 ekor onta yang mereka naiki bergantian mereka jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantian naik onta bersama Ali dan Marsad al-Ghanawi. Hanya ada 2 kuda yang ada pada waktu itu. Mereka berangkat bukan untuk berperang. Mereka berangkat untuk menghadang kafilah dagang. Tidak dibutuhkan jumlah pasukan yang banyak, tapi Allah berkehendak lain. Dan kita ambil pelajaran bahwa semua takdir Allah Jalla Jalaluh adalah indah sejatinya. Mereka berangkat. Sesampainya di Badar, kafilah dagang itu telah pergi. Kafilah dagang berubah menjadi 1000 pasukan perang. Bersama mereka 200 pasukan berkuda. Ada 600 yang lengkap dengan baju besinya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Inilah Nabi yang rahmatan lil alamin. Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Beliau bermusyawarah karena tujuan mereka adalah menghadang kafilah. Tapi yang ada sekarang pasukan perang. Maka beliau mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, sampaikan kepadaku pendapat kalian wahai manusia.
Berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, berdiri orang-orang muhajirin menyatakan kesiapan mereka untuk mati demi la ilaha illallah. Nabi berterima kasih kepada mereka. Tapi ternyata Nabi tidak berhenti mengatakan asyiru alayya ayuhan nas. Di situ sahabat Nabi Sayyidul Ansar yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, yang arsy Allah bergetar tatkala dia meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laka annaka ta'nina. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan yang kau maksud itu kita orang-orang Ansor. Nabi mengatakan, ajal, iya, kalian yang aku maksud. Karena pada hari itu pasukan terbanyak adalah orang-orang Ansor. Mereka mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, amanna bika fasaddaqna. Kita beriman dengan engkau. Kita percaya kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah memberikan semua janji kita, baiat kita untuk taat dan patuh kepadamu. Wallahi ya Rasulullah, di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut dengan kita. Mereka tidak lebih cinta daripada kita kepadamu ya Rasulullah. Wallahi law arafu annaka talqal aduwa wadan. Kalau mereka tahu engkau besok berjumpa dengan musuh, wallahi ma takhallafa minhum ahad. Satu pun enggak ada yang akan absen. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, law ista'radta binal bahr. Andai kata engkau meminta kepada kami untuk menyeberangi lautan, kami akan seberangi bersamamu wahai Rasulullah SAW. Inna la suburun fil liqa' atau fil harb wasuduq. Kita adalah orang-orang yang sabar, yang jujur ketika berperang. La'allallah an yuriyaka ma taqarrab bihi 'ainu. Semoga besok Allah menunjukkan kepada apa yang membuat engkau berbahagia ya wahai Rasulullah SAW. Sir ala barakatillah. Silahkan engkau jalan kemanapun kami ikut. Itulah contoh follower Rasul SAW. Kalau kita lihat sekarang banyak orang menjadi follower. Jadi follower siapa antum? Antum mengaku sebagai atba'u Muhammad, sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih telat ketika Jumatan kadang-kadang. Wallahi jemaah, siapa yang kita tiru dalam kehidupannya ini? Peperangan terjadi. 300 belasan menghadapi 1000 tentara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan pada waktu itu. Di malam itu beliau berdoa. Allah menceritakan tentang doa beliau dan permohonan para sahabat. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Beliau mengangkat tangan, beliau menyeru Allah, beliau mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah, janjimu kepada kami ya Allah. Allahumma in syi'ta la tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, mulai hari ini engkau tidak akan lagi disembah ya Allah. Andai kata para pasukan Nabi itu kalah, jemaah, pasukan itu bertemu dan Allah memenangkan para sahabatnya. Banyak peristiwa indah yang kita perlu hadir di sana. Kita perlu membaca sejarah itu. Bagaimana Auf ibn al-Harith ketika mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah,
ma yudhikur rabba min abdihi. Apa yang membuat Allah tertawa dari hambanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghamsuhu yadahu fil aduwi hasir. Dia masuk dengan tangan ke tengah pasukan-pasukan musuh tanpa pakai baju perang. Auf membuka baju perang. Dia berlari jamaah ke medan perang itu. Dia ingin membuat Allah tertawa. Jalla jalaluhu. Allah menangkan 300 belasan melawan 1000. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. 70 pasukan musyrikin tewas. Utbah bin Rabi'ah, panglima mereka Abu Jahal, Amr bin Hisham, tewas 70 dari mereka. Dan 70 ditawan. Hanya 14 orang yang tewas dari kalangan para sahabat Nabi. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah berikan kemenangan kepada mereka dengan jumlah yang sedikit? Kita perlu cari tahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita melihat peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama umat Islam. Terjadi pengeboman, penusukan, pengrusakan yang dilakukan oleh oknum umat Islam. Sebagian di antara mereka melakukan itu dengan dalih terinspirasi dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Mereka salah faham. Ayat-ayat perintah untuk menebas leher, untuk membunuh, itu dalam masa perang. Ketika Allah mengatakan فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Di surat Muhammad yang dikenal dengan suratul Qital, surat peperangan, Allah mengatakan apabila kalian melihat berjumpa dengan orang-orang kafir, tebas lehernya. Apakah seperti itu maknanya? Apakah sahabat mempraktekkan itu di dalam kota Madinah? Mereka hidup bersama orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin. Apakah ketika bertemu dengan mereka para sahabat menebas leher mereka? Tidak. Inilah mereka yang belajar Islam sepotong-potong. Fadhar beriqab, tebas, potong lehernya. Sehingga tatkala antum, ketika kalian mengalahkan mereka, mengikat mereka, fa imma mannan ba'du aw fidaan. Ketika kalian menawan pasukan musuh,
Di situ kalian ada dua pilihan. Kalian bebaskan mereka tanpa syarat, atau kalian minta mereka menembus diri mereka. Peristiwa itu sampai kapan? Hatta tada'al harbu auzaraha, sampai peperangan selesai. Ayat ini konteksnya pada waktu perang. Maka hendaklah kita yang membaca sejarah, yang terkadang kita termotivasi untuk berjihad di jalan Allah, pelajari dengan benar. Wallahi, keimanan kita diragukan apabila seorang muslim tidak ada keinginan untuk tewas di medan perang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum pernah berperang, dalam kondisi dia belum pernah mengatakan kepada dirinya ingin berperang untuk Allah Jalla Jalaluh, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Jemaah, kita mencintai negeri kita. Kita akan jaga negeri kita selama hayat di kandung badan. Umat Islam yang hidup di Indonesia bertanggung jawab untuk mengamankan negeri. Bumi ini bukan milik pemerintahan. Pemerintahan akan terus berubah, tapi pemilik bumi ini tidak akan pernah berubah. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah, jemaah. Dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mempertahankan negeri dari mereka yang ingin merusak NKRI. Maka jemaah rahimakumullah, jagalah Allah Jalla Jalaluh. Allah akan menjaga kita. Kita jaga Allah di negeri kita, Allah akan menjaga negeri kita. Hati-hati belajar agama sepotong-potong. Hati-hati ketika berguru agar tidak salah jalan, jamaah. Wallahi, kalau antum lihat siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia orang yang ahli ibadah. Gara-gara salah berguru, maka dia pun menjadi orang khawarij. Jamaah rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.